Welcome to my channel. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan pastinya jangan lupa bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya Dania Asmara. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Asmara dari NPM 2188201026 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Sebelum kita masuk ke materi dari semester 1 ini, saya akan membahas materi awal, yaitu mengenai definisi linguistik umum. Nah, pengertian dari linguistik. Istilah linguistik berasal dari bahasa Inggris linguistis. Artinya ilmu yang mempelajari bahasa. Padanan kata tersebut antara lain adalah linguistique dalam bahasa Prancis, linguistik dalam bahasa Belanda yang diturunkan dari bahasa Latin lingua yang artinya adalah bahasa. Linguistik sering juga disebut linguistik umum, artinya ilmu pengetahuan mempelajari sistem bahasa pada umumnya. Apa yang dikaji tidak terbatas pada satu atau dua bahasa saja, namun mendudukan bahasa apapun di dunia ini sebagai bahan kajian secara umum. Sebagaimana diketahui, bahasa-bahasa di dunia sangat banyak jumlahnya, sehingga setiap bahasa memiliki ciri khas dan pola tertentu yang membedakan dengan bahasa lainnya. Namun demikian, dari sekian perbedaan itu, tetap saja akan ditemukan adanya persamaan-persamaan yang bersifat universal. Ciri universal bahasa itulah yang selanjutnya menjadi bahan kajian dari linguistik. Sejalan dengan kajian yang bersifat umum, sebutan linguistik perlahan-lahan berubah namanya menjadi linguistik umum. Nah, selanjutnya kita akan membahas masalah subdisiplin linguistik. Setiap disiplin ilmu biasanya dibagi atas bidang-bidang bawahan subdisiplin. Demikian pula dengan linguistik. Di sini kita akan mencoba mengelompokkan nama-nama subdisiplin linguistik itu berdasarkan yang pertama, ada berdasarkan objek kajiannya. Apakah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu dapat dibedakan adanya linguistik umum dan linguistik khusus. Nah, jadi linguistik umum adalah linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara umum. Pertanyaan-pertanyaan teoritis yang dihasilkan akan menyangkut bahasa pada umumnya, bukan bahasa tertentu. Sedangkan pada linguistik khusus berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu, seperti bahasa Inggris, bahasa Jawa, atau bahasa Indonesia. Yang kedua, berdasarkan objek kajiannya. Apakah bahasa pada masa tertentu atau bahasa pada sepanjang masa dapat dibedakan adanya linguistik sinkronik dan linguistik diakronik. Nah, apa itu linguistik sinkronik? Jadi linguistik sinkronik ini mengkaji bahasa pada masa terbatas. Misalnya mengkaji bahasa Indonesia pada tahun 20-an, studi linguistik sinkronik ini biasa disebut juga linguistik deskriptif. Linguistik diakronik berupaya mengkaji bahasa atau bahasa-bahasa pada masa yang tidak terbatas. Bisa sejak awal kelahiran bahasa itu sampai zaman punahnya bahasa tersebut. Kajian linguistik diakronik ini biasanya bersifat histori dan komparatif. Yang ketiga, berdasarkan objek kajiannya, apakah struktur internal bahasa atau bahasa itu dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa dibedakan adanya linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro mengarahkan pada struktur internal suatu bahasa tertentu atau bahasa umumnya. Linguistik mikro mempunyai subdisiplin antara lain fonologi yang menyelidiki ciri-ciri bunyi bahasa. Linguistik makro menyelidiki bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa.
Ada sosiolinguistik, adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungan pemakaiannya di masyarakat. Yang keempat, berdasarkan aliran atau teori yang digunakan dalam penyelidikan bahasa dikenal adanya linguistik tradisional, linguistik struktural, linguistik transformasional, linguistik generatif semantik, linguistik rasional, dan linguistik semantik. Analisis linguistik. Analisis linguistik dilakukan terhadap bahasa atau lebih tepat terhadap semua tataran tingkat bahasa, yaitu fonetik, fonemik, morfologi, sintaksis, dan semantik. Semua tataran sistematika itu akan dibahas pada bab-bab yang akan datang selanjutnya. Pembahasan selanjutnya, analisis bawahan langsung. Oke teman-teman, analisis bawahan langsung itu sering disebut juga analisis unsur langsung atau analisis bawahan terdekat. Adalah suatu teknik dalam menganalisis unsur-unsur atau konstituen-konstituen yang membangun suatu satuan bahasa, entah satuan kata, satuan frase, satuan klasa, maupun satuan kalimat. Teknik analisis bawahan langsung bermanfaat untuk menghindari keambiguan karena satu satuan bahasa yang terkait pada konteks wacananya dapat dipahami dengan analisis tersebut. Saya berikan contoh, misalnya pada kalimat guru baru datang dan kalimat guru baru datang. Maksudnya di sini adalah pada kalimat pertama dijelaskan bahwa guru baru datang. Artinya guru itu baru datang. Sedangkan pada kalimat kedua guru baru datang. Maksudnya adalah guru baru itu baru datang. Pada pembahasan selanjutnya yaitu hakikat bahasa. Nah, teman-teman ada yang tahu tidak hakikat bahasa itu seperti apa dan apa saja? Nah, mari kita bahas sama-sama. Hakikat bahasa adalah intisari atau dasar kenyataan sebenarnya dari bahasa. Lalu, apa sih itu hakikat dari bahasa? Untuk mengetahuinya, kita dapat menyisirnya dari aspek dasar bahasa itu sendiri. Aspek dasar tersebut meliputi, tapi tidak terbatas pada sifat dasar dan ciri yang membuat sesuatu menjadi bahasa. Mengungkapkan bahwa ciri bahasa atau hakikat bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa itu adalah sebuah sistem, yang berarti bahasa memiliki susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Kedua, bahasa itu berwujud lambang. Kata atau gabungan kata dalam bahasa Yang kedua, bahasa itu terwujud lambang. Kata atau gabungan kata dalam bahasa sendiri atas lambang-lambang bunyi. Contohnya adalah huruf A sampai Z, dari A, B, C, D, dan seterusnya dalam alfabet. Ketiga, bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan fonem atau bunyi di luar, bersin, batuk, dan sebagainya. Keempat, bahasa itu bersifat arbiter, dipilih secara acak tanpa alasan, tetapi berdasarkan kebiasaan. Sepatu disebut sepatu. Mengapa tidak disebut alas kaki? Karena bahasa itu arbiter, mana suka. Yang kelima, bahasa itu bermakna. Nah, kata atau morfem pada dasarnya telah memiliki makna. Namun, jika disusun dalam kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Oleh karena itu, segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah suatu bahasa. Keenam, bahasa itu bersifat konvensional. Bahasa haruslah mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Jika tidak dipenuhi, maka akan terjadi hambatan komunikasi yang terjadi karena hambatan bahasa. Ketujuh, bahasa itu bersifat unik atau memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya, susunan kata dalam kalimat bahasa Indonesia sangat menentukan makna, sedangkan dalam bahasa Latin tidak. Kedelapan, bahasa itu
itu bersifat universal. Meskipun unik, bahasa tetap memiliki ciri sama yang dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Misalnya, setiap bahasa memiliki kata-kata berkategori nominal, verba, adjektivita, adverba. Setiap bahasa juga memiliki unsur konsonan dan vokal. Kesembilan, bahasa itu bersifat produktif. Artinya bagaimana? Artinya bahasa banyak menghasilkan unsur-unsur yang tidak terbatas jumlahnya. Contohnya dari beberapa huruf dan tercipta banyak kata yang berbeda. Dari beberapa kata akan tercipta banyak kalimat yang berbeda. Kesepuluh, bahasa itu bervariasi. Suatu bahasa dapat memiliki bermacam idiolek, dialek, dan ragam yang berbeda. Idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Contohnya, setiap orang memiliki gaya bicara yang berbeda. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan untuk sekelompok masyarakat pada suatu tempat tertentu. Oleh karena itu bermunculan variasi bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Flores, bahasa Lampung, dan sebagainya. Sedangkan ragam adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Misalnya, jika berada pada situasi formal, kita selalu berusaha menggunakan bahasa baku. Sebaliknya, jika berbicara dalam situasi non-formal, kita akan menggunakan ragam bahasa non-baku. Ke-11, bahasa itu bersifat dinamis. Perkembangan budaya suatu masyarakat bahasa akan berakibat pula pada perkembangan bahasanya. Suatu kata dapat meluas atau menyempit maknanya. Berbagai dialek akan terus bermunculan dan kosakata suatu bahasa akan terus bertambah. Bahasa itu bersifat manusiawi. Binatang tidak akan menyampaikan konsep baru atau ide baru dengan alat komunikasinya. Mengapa? Karena binatang tidak dianugerahi akal budi bahasa yang menyamai manusia. Next, pembahasan selanjutnya, bahasa dan faktor luar bahasa. Objek kajian linguistik mikro adalah suatu intern, bahasa atau sosok bahasa itu sendiri. Sedangkan kajian linguistik makro adalah bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Kiranya yang dimaksud dengan faktor-faktor di luar bahasa itu tidak lain daripada segala hal yang berkaitan dengan kegiatan manusia di dalam masyarakat, sebab tidak ada kegiatan tanpa berhubungan dengan bahasa. Yang ingin dibicarakan dan yang erat kaitannya dengan bahasa adalah masalah bahasa dalam kaitannya dengan kegiatan sosial dalam masyarakat, atau lebih jelasnya hubungan bahasa dengan masyarakat itu sendiri. Next, masyarakat bahasa. Masyarakat biasa diartikan sebagai sekelompok orang dalam jumlah banyak yang relatif banyak, yang merasa sebangsa, seketurunan, sewilayah tempat tinggal, atau yang mempunyai kepentingan sosial yang sama. 2. Variasi status sosial bahasa. Ketiga, bahasa itu bervariasi karena anggota masyarakat penutur bahasa itu sangat beragam. Berdasarkan penuturnya, kita mengenal adanya dialek-dialek, baik dia itu dialek regional maupun dialek sosial. 4. Penggunaan bahasa. Hymes pada tahun 1974, seorang pakar sosial linguistik mengatakan bahwa suatu komunikasi dengan menggunakan bahasa harus memperhatikan 8 unsur yang diakronimkan menjadi speaking, yakni pertama, setting atau scan, yaitu unsur yang berkenaan dengan tempat dan waktu terjadinya percakapan. Kedua, partisipan, yaitu orang-orang yang terlibat dalam percakapan. Ketiga, ends, yaitu manusia dari hasil percakapan. Keempat, acquaintances, yaitu hal yang menunjuk pada bentuk dan misi percakapan. Misalnya dalam kalimat, dia berkata dalam hati, mudah-mudahan lamaranku diterima dengan baik. Dia berkata dalam hati, mudah-mudahan lamarannya diterima dengan baik. Perkataan mudah-mudahan lamaranku diterima dengan baik, padahal kalimat A adalah bentuk percakapan, sedangkan kalimat B adalah contoh isi percakapan. 5. K, yaitu yang menunjuk pada cara atau semangat dalam melaksanakan percakapan. Misalnya, dapat diberikan dengan cara yang santai, tetapi dapat juga dengan semangat yang menyala-nyala. Keenam, instrumentalities, yaitu yang menunjuk pada jalur percakapan, apakah secara lisan atau bukan. Ketujuh, normal, yaitu menunjuk pada norma perilaku
peserta percakapan. Kedelapan, genres, yaitu menunjuk pada kategori atau ragam bahasa yang kontak bahasa. Dalam masyarakat yang terbuka, artinya yang para anggotanya dapat menerima kedatangan anggota dari masyarakat lain, baik dari satu atau lebih dari satu masyarakat, akan terjadilah apa yang disebut dengan kontak bahasa. Nah, teman-teman, dalam konteks bahasa, ada sebuah tokoh, Sayer dan Agustina, tahun 2010, berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa kebahasaan yang mungkin terjadi sebagai akibat adanya kontak bahasa adalah peristiwa bilingualisme, diagnosia, ahli kode, campur kode, interferensi, integrasi, konvergensi, dan pergeseran bahasa. Berikutnya, kita akan membahas satu persatu peristiwa tersebut. Bilingualisme menyebutkan bahwa bilingualisme ialah ketika seseorang telah menguasai bahasa pertama dan bahasa keduanya. Diagnosia menggunakan istilah diagnosia untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berpendampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu. Ada ragam tinggi dan ragam rendah. Lalu ada ahli kode. Ahli kode itu sebagai gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubah situasinya. Berbeda dengan Apple yang menyatakan ahli kode itu antar bahasa. Maka Hymes menyatakan ahli kode itu bukan hanya terjadi antar bahasa, tetapi dapat juga terjadi antar ragam-ragam atau gaya-gaya yang terdapat dalam suatu bahasa. Contoh dari ahli kode, ketika penutur A dan B sedang bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Sunda, kemudian datang si C yang tidak mengerti bahasa Sunda, maka A dan B beralih kode dalam bahasa Indonesia yang juga dimengerti oleh penutur C. Lalu ada campur kode. Campur kode ini mengenai ahli kode dan campur kode. Bila dalam suatu peristiwa tutur terjadi peralihan dari suatu klausa, suatu bahasa ke klausa bahasa lain, maka peristiwa yang terjadi adalah ahli kode. Lalu ada interferensi. Interferensi adalah penyimpangan norma bahasa masing-masing yang terjadi di dalam tuturan dwi bahasawan sebagai akibat dari pengenalan lebih dari satu bahasa dan kontak bahasa itu sendiri. Interferensi meliputi interferensi fonologi, morfologi, leksikal, sintaksis. Contoh interferensi fonologi pada kata bantul jadi embantul. Nah, lalu ada integrasi. Teman-teman perlu kita ketahui, integrasi itu merupakan bahasa dengan unsur-unsur pinjaman dari bahasa asing, dipakai dan ditangkap bukan sebagai unsur pinjaman. Biasanya unsur pinjaman diterima dan dipakai masyarakat setelah menjadi penyesuaian tata bunyi atau tata kata dan melalui proses yang cukup lama. Contoh polis dari bahasa Inggris yang telah diintegrasikan oleh masyarakat Malaysia menjadi polis. Kata research juga telah diikan menjadi kata riset. Lalu ada konvergensi. Secara singkat, Sayer dan Agustina menyatakan bahwa ketika sebuah kata sudah ada pada tingkat integrasi, maka artinya kata serapan itu sudah disetujui dan converged into the new language. Karena itu proses yang terjadi dalam integrasi ini lazim disebut dengan konvergensi. Contoh berikut proses konvergensi bahasa Indonesia dan sebelah kanan bentuk aslinya. Lalu ada pergeseran bahasa. Jadi pergeseran bahasa menyangkut masalah penggunaan bahasa oleh seseorang penutur atau sekelompok penutur yang bisa terjadi sebagai akibat perpindahan dari satu masyarakat tutur ke masyarakat tutur lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai relasi makna. Perlu teman-teman ketahui, relasi makna itu adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa dengan satuan bahasa lainnya. Nah, dalam konteks relasi makna ini terdapat sinonim, antonim, homofon, dan sebagainya. Untuk lebih mengetahuinya, mari simak penjelasan dari saya. Sinonim adalah hubungan semantik
menyatakan kesamaan makna dan bersifat dua arah, misalnya antara kata betul dengan kata benar, kata luas dengan kata lebar. Ketidaksamaan makna yang bersinonim disebabkan oleh beberapa faktor, antara lainnya yang pertama, ada faktor waktu. Umpamanya kata hulu balang yang bersifat klasik dengan kata komandan yang tidak cocok untuk konteks klasik. Kedua, faktor tempat atau wilayah. Misalnya kata saya yang bisa digunakan di mana saja, sedangkan beta hanya cocok digunakan untuk wilayah Indonesia bagian timur. Ketiga, faktor keformalan. Misalnya kata uang yang dapat digunakan dalam rangka formal dan tidak formal, sedangkan kata duit hanya cocok untuk ragam tak formal. Keempat, faktor sosial. Umpamanya kata saya yang dapat digunakan oleh siapa saja dan kepada siapa saja, sedangkan kata aku hanya digunakan terhadap orang yang sebaya, yang dianggap akrab, atau kepada yang lebih muda atau lebih rendah kedudukan sosialnya. Yang kelima, faktor bidang kegiatan. Misalnya kata matahari yang bisa digunakan dalam kegiatan apa saja, sedangkan kata surya hanya cocok digunakan dan ragam khusus terutama sastra. Keenam, faktor nuansa makna. Misalnya kata-kata melihat, melirik, menonton masing-masing memiliki makna yang tidak sama. Lalu ada antonim. Antonim itu adalah hubungan semantik antara dua ujaran yang menyatakan kebalikan atau perlawanan maknanya. Misalnya kata hidup berlawanan dengan kata mati, kata cantik berlawanan dengan kata jelek, dan sebagainya. Sifat hubungannya, antonim dibagi menjadi: yang pertama, antonim yang bersifat mutlak. Maksudnya, umpamanya kata hidup berantonim secara mutlak dengan kata mati. Kedua, antonim yang bersifat relatif atau bergradasi. Umpamanya kata besar atau kecil berantonim secara relatif. Ketiga, antonim yang bersifat rasional. Umpamanya kata membeli dan menjual, karena munculnya yang satu harus disertai dengan yang lain. Keempat, antonim yang bersifat hierarkial. Umpamanya kata tantama dan bintara berantonim secara hierarkial. Kedua satuan ujaran yang berantonim itu berada dalam satu garis jenjang. Kelima, antonim majemuk adalah satuan ujaran yang memiliki pasangan antonim lebih dari satu. Umpamanya dengan kata berdiri dapat berantonim dengan kata duduk, tiarap, jongkok, dan bersila. Polisemi. Polisemi adalah kata atau satuan ujaran yang mempunyai makna lebih dari satu. Umpamanya, kata kepala yang setidaknya mempunyai makna satu bagian tubuh manusia, sesuai dengan kalimat kepala luka kena pecahan kaca, atau kedua, ketua atau pimpinan, seperti dalam kalimat kepala kantor itu bukan paman saya. Lanjut, next, homonim. Homonim adalah dua buah kata atau satuan ujaran yang bentuknya kebetulan sama. Maknanya tentu saja berbeda karena masing-masing merupakan kata atau bentuk ujaran yang berlainan. Contoh, pada kata bisa itu dapat diartikan berarti bisa ular. Nah, tetapi dalam konteks ini bisa juga bisa diartikan sebagai dapat atau bisa melakukan sesuatu. Next, homopon. Homopon adalah adanya kesamaan bunyi antara dua satuan ujaran tanpa memperhatikan ejaannya. Contoh yang ada hanyalah kata bank. Nah, kata bank itu bisa lembaga keuangan, tetapi kata bank BANG yang bermakna kakak laki-laki. Next, homograf. Homograf mengacu pada teori ujaran yang sama ejaannya tetapi ucapan dan maknanya tidak sama. Contohnya kata teras yang maknanya inti dan kata teres yang maknanya bagian serambi rumah. Next, hiponimi. Hiponimi adalah kata khusus sedangkan hiponim adalah kata umum. Contohnya kata burung merupakan hipernim sedangkan hiponiminya adalah merpati, terkukuk, perkutuk, balam, dan sebagainya. Selanjutnya, ambiguity atau ketaksaan. Ambiguity atau ketaksaan adalah gejala dapat terjadinya
Kegandaan makna akibat tafsiran gramatikal yang berbeda. Misal pada kata buku sejarah baru, makna buku sejarah baru. Makna kedua, buku sejarah baru. Nah, di sini dapat diartikan bahwa buku itu sejarah baru. Dapat makna kedua, buku sejarah baru, buku sejarahnya yang baru. Nah, lanjut, redundansi. Redundansi adalah berlebih-lebihan dalam penggunaan unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran tersebut. Ucapan kalimat bola itu ditendang oleh Dika tidak akan berbeda maknanya bila dikatakan bola itu ditendang Dika. Penggunaan kata oleh inilah yang dianggap redundasi atau berlebih-lebihan. Next, kita akan membahas tentang semantik. Semantik itu berasal dari bahasa Yunani sema, kata kerjanya semaino, yang artinya menandai dan melambangkan. Istilah semantik diartikan sebagai cabang linguistik yang mempelajari makna yang terkandung dalam suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lainnya. Ilmu ini fokus pada hubungan antara tanda-tanda seperti kata, frase, dan simbol serta apa maknanya. Pada semantik ini ada makna denotasi. Makna denotasi adalah makna yang sebenarnya. Makna ini dapat digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang faktual atau fakta. Makna denotasi disebut juga makna lugas. Kata itu tidak mengalami penambahan makna. Contoh, Andi makan roti, Irma menulis surat di meja belajar, Yuma minum susu. Lalu ada makna konotatif. Makna konotatif adalah makna yang bukan makna sebenarnya. Makna ini biasanya digunakan dalam konteks sindiran. Makna konotatif sebenarnya adalah makna denotasi yang mengalami pertambahan. Contoh, Joni adalah sampah masyarakat di kampungnya. Andi menjadi kambing hitam dalam masalah tersebut. Makna leksikal. Makna leksikal adalah makna yang bersifat tetap. Oleh karena itu, makna ini sering disebut dengan makna yang sesuai dengan kamus. Contoh, makan, kambing, sapi, minum, buku, pensil, dan lain-lain. Lalu ada makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang berubah-ubah sesuai dengan konteks pemakaiannya. Kata ini sudah mengalami proses gramatikalisasi, baik penyembuhan, pengulangan, ataupun pemajemukan. Contoh, berlari. Berlari itu maksudnya kan melakukan aktivitas. Bersedih itu dalam keadaan. Bertiga berarti kumpulan. Berpegangan berarti saling. Pengertian dari wacana. Wacana merupakan rangkaian ujaran yang utuh pada pengertian wacana. Wacana merupakan rangkaian ujaran yang utuh pada suatu tindak komunikasi yang teratur dan sistematis. Yang mengandung gagasan, konsep atau efek berbentuk pada konteks tertentu. Setiap tindak komunikasi merupakan bagian dari wacana karena komunikasi melibatkan penyampaian pesan, penerima pesan, dan pesan atau kesatuan makna yang utuh yang ingin disampaikan. Wacana dapat terwujud lisan dan tulis yang disebut sebagai teks dalam wacana. Wacana lisan berupa ujaran baik dalam bentuk teks lisan yang diucapkan. Contoh wacana lisan yakni pada monolog, dialog, pidato, wawancara, dan ujaran lainnya yang dapat didengarkan oleh penerima. Wacana tulis berupa teks tertulis yang dapat dibaca. Contoh wacana tulis dapat dijumpai pada selebaran, poster, koran, majalah, buku, dan teks tertulis lain yang mengandung unsur kebahasaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa wacana bukan saja dalam bentuk kalimat dan paragraf yang panjang, tetapi dapat berupa satuan lingual yang lebih kecil seperti kata frasa dan klausa. Baik teman-teman, sudah sampai kita ke pembahasan terakhir kita, yaitu sejarah linguistik.
Sejarah linguistik yang sangat panjang telah melahirkan aliran-aliran linguistik. Masing-masing aliran memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang bahasa, tapi pada prinsipnya aliran tersebut merupakan penyempurnaan aliran-aliran sebelumnya. Ada beberapa aliran linguistik yang kita kenal, antara lain ada linguistik tradisional. Linguistik tradisional sering dipertentangkan dengan tata bahasa struktural. Hal ini dikarenakan akibat dari pendekatan keduanya yang tidak sama terhadap hakikat bahasa. Tata bahasa tradisional menganalisis bahasa pada filsafat dan semantik, sedangkan tata bahasa struktural berdasarkan struktur atau ciri formal yang ada pada suatu bahasa tertentu. Terbentuknya tata bahasa tradisional telah melalui masa yang sangat panjang, mulai dari zaman Yunani sampai menjelang munculnya linguistik modern sekitar abad ke-19. Ada linguistik zaman Yunani abad ke-5 Masehi sampai abad ke-2 Masehi. Masalah pokok kebahasaan yang menjadi pertentangan pada waktu itu ada pertentangan antara fisis dan nomos. Fisis mempunyai prinsip abadi dan tidak dapat diubah atau ditolak, sedangkan nomos bersifat konvensi, artinya makna-makna kata itu diperoleh dan hasil tradisi atau kebiasaan. Ada pertentangan analogi dan anomali. Menyangkut masalah bahasa itu sesuatu yang teratur atau tidak teratur. Kaum analogi Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa bahasa bersifat teratur dan sejalan dengan kaum naturalis, sedangkan anomali berpendapat bahwa bahasa itu tidak teratur dan sejalan dengan kaum konvensional. Dari studi bahasa pada zaman Yunani terdapat beberapa tokoh yang mempunyai peran besar, antara lain kaum Sofis, Plato, Aristoteles, kaum Stoik, kaum Alexandrian. Lalu ada linguistik zaman Romawi. Tokoh pada zaman Romawi yang terkenal antara lain Varro dengan karyanya De Lingua Latina dan Friscia dengan karyanya Institutiones Grammatica. Varro dalam bukunya De Lingua Latina membahas masalah analogi dan anomali seperti pada zaman Stoik di Yunani. Dibagi dalam bidang-bidang etimologi, morfologi, sintaksis, tata bahasa Friscia dianggap sangat penting karena merupakan buku tata bahasa Latin paling lengkap yang dituturkan pembicara aslinya, teori-teori tata bahasa yang merupakan tonggak-tonggak utama pembicaraan bahasa secara tradisional. Nah, lalu ada linguistik zaman pertengahan. Studi bahasa pada zaman pertengahan mendapat perhatian penuh, terutama oleh para filsuf skolastik. Peranan yang patut dibicarakan pada zaman pertengahan ada kaum Modistae menerima analogi karena menurut mereka bahasa itu bersifat reguler dan universal, memperhatikan secara penuh akan semantik sebagai penyebutan definisi bentuk-bentuk bahasa dan mencari sumber makna. Maka dengan demikian berkembangnya bidang etimologi pada zaman tersebut. Tata bahasa spekulativa merupakan hasil integrasi deskripsi gramatikal bahasa Latin ke dalam filsafat skolastik. Ada Petrus Hispanus memasukkan psikologi dalam analisis makna bahasa, membedakan nomen atau dua macam, yaitu nomen substantivum dan nomen jektivum, dan membedakan semua bentuk yang menjadi subjek, predikat, dan bentuk tutur lainnya. Lalu linguistik zaman Renaissance merupakan zaman pembukaan abad pemikiran modern, dan dalam sejarah studi bahasa terdapat dua hal yang menonjol pada zaman ini, yaitu sarjana pada waktu itu menguasai bahasa Latin yaitu Ibrani dan Arab. Lalu bahasa Eropa lainnya juga mendapat perhatian dalam bentuk pembahasan, penyusunan tata bahasa, dan perbandingan. Nah, ada setelah itu menjelang lahirnya linguistik modern. Masa antara lahirnya linguistik modern dengan masa
berakhirnya zaman Renaissance, terdapat satu tonggak yang sangat penting dalam sejarah studi bahasa, yaitu adanya hubungan kekerabatan antara bahasa Sanskerta dengan bahasa-bahasa Yunani, Latin, dan Jerman. Hal ini membuka babak baru sejarah linguistik, yakni dengan perkembangannya studi linguistik bandingan atau linguistik historis komparatif, serta studi mengenai hakikat bahasa secara linguistik terlepas dari masalah filsafat Yunani kuno. Baik kawan-kawan semua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai review linguistik umum dalam satu semester ini. Semoga bisa dimengerti dan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya dan kita semua. Semangat semuanya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum